Bahkan saking jelasnya di situ, meskipun dikawal oleh polisi, si pelaku ini meneriakkan atau melafazkan kalimat-kalimat pujian terhadap dewa-dewa mereka sebelum melakukan pembunuhan tersebut. Di mana pelakunya meneriakkan kalimat Jai Shri Ram atau artinya terpujilah dewa Rama. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman-teman, hari ini saya membaca berita yang sangat memilukan, yaitu dimana datangnya dari India, dari negeri India, yang dimana kemarin ketika saya membuat video reaction tentang provokasi dari seorang pendeta Hindu yang meneriakkan ingin menduduki, ingin menghancurkan Mekah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ternyata tidak berhenti di situ ya teman-teman. Pengaruh dari provokasi seorang pendeta Hindu itu tidak berhenti di sana, tetapi benar-benar dieksekusi. Memang secara langsung mereka tidak menyerang Mekahnya, tetapi mereka menyerang umat muslim yang ada di daerah situ. Luar biasa, dimana saya juga membaca atau melihat suatu video, ada masjid-masjid di India sana dirobohkan. Bahkan dirobohkannya tidak tanggung-tanggung ya, pakai alat berat itu. Na'udzubillah. Dan sekarang baru-baru ini saya mendengar suatu berita yang sangat-sangat memilukan, yaitu di mana terjadi penembakan atau pembunuhan terhadap tokoh politisi muslim yang ada di India sana. Bahkan saking jelasnya di situ, meskipun dikawal oleh polisi, si pelaku ini meneriakkan atau melafazkan kalimat-kalimat pujian terhadap dewa-dewa mereka sebelum melakukan pembunuhan tersebut. Coba kita lihat seperti apa beritanya. Ini beritanya bersumber dari merdeka.com, yaitu politikus muslim India ditembak mati saat siaran langsung di televisi. Coba kita baca berita lengkapnya, yaitu mantan anggota parlemen India Atiq Ahmed dan saudara laki-lakinya Ashraf Ahmed ditembak mati saat siaran langsung di televisi kota Prayagraj, ya, negara bagian Uttar Pradesh pada Sabtu. Ya, Sabtu berarti 1 minggu yang lalu. Atiq dan Ashraf merupakan terdakwa kasus penculikan. Jadi sebelumnya ini diduga melakukan tindakan kriminal juga ya teman-teman, dan ditembak saat di dalam penahanan polisi. Kasus penembakan ini memunculkan pertanyaan soal supremasi hukum di negara bagian tersebut. Ya, bagaimana mungkin yang di depannya ada polisi, di sampingnya juga ada polisi, di borgol, lalu tiba-tiba ada orang yang langsung menembak. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Betapa gampangnya bunuh-bunuh orang di sana. Dilansir dari Al Jazeera, pria bersenjata menyamar sebagai jurnalis dan mengeluarkan tembakan beberapa kali ke Atiq dan Ashraf, yang merupakan mantan legislator di negara bagian Uttar Pradesh. Penampakan terjadi ketika kedua bersaudara itu dibawa ke rumah sakit oleh polisi dengan tangan diborgol untuk pemeriksaan kesehatan. Lalu setelah itu, 3 pelaku penembakan langsung menyerahkan diri ke polisi. Jadi setelah nembak, setelah membunuh, dia langsung menyerahkan diri. Betapa gampangnya, ya. Jadi saya teringat kepada kasus penikaman terhadap yang itu kemarin tuh, yang pakai kunai, dan ini bukan lagi penikaman tapi tembak-tembakan dan mati, ya. Na'udzubillah. Di mana salah satu pelaku meneriakkan, ya, ini adalah bagian yang paling penting, bagian yang membuat saya miris. Di mana pelakunya meneriakkan kalimat Jai Shri Ram atau artinya terpujilah dewa Rama. Jadi membunuh orang dengan kalimat terpujilah dewa Rama, ya, seolah-olah pembunuhan itu dipersembahkan kepada dewanya. Na'udzubillah. Ya Allah, ya Allah. Slogan yang kerap diteriakkan para Hindu nasionalis atau sayap kanan dalam kampanye mereka untuk melawan orang-orang muslim. Jadi memang mereka ingin melawan umat muslim. Jadi memang sengaja mereka di situ bermusuh-musuhan, ya. Bunuh-bunuhan. Tempat ibadah diserang. Padahal umat muslim tidak ada yang menyerang umat Hindu. Tidak ada saya membaca berita umat muslim menyerang umat Hindu. Tetapi umat muslim di seluruh dunia, apabila mereka menjadi minoritas, bisa seperti ini. Allah. Di Amerika ketika sholat subuh ditikam berkali-kali sampai kritis yang jadi imam. Terus di Indonesia juga mayoritas muslim, tapi banyak orang yang main tikam-tikaman. Terus ini di India lebih parah lagi, bunuh-bunuhan, tembak-tembakan. Tidak perlu mikir kepada Palestina sana yang sudah jelas-jelas dijajah, seluruh dunia mengecam itu, tapi tidak ada satupun yang berani untuk membuat Palestina merdeka. Entah apa yang sebenarnya terjadi, saya tidak tahu. Dan ini yang terjadi di India setelah deklarasi perang yang diteriakkan atau diserukan oleh pendeta Hindu, bunuh-bunuhan, merobohkan masjid,
itu terjadi setelah kejadian itu. Dan apakah kita mau diam di sini? Ya Allah, bagaimana ini ya Allah? Coba kita lanjutkan untuk membaca ya, biar lebih tahu bagaimana informasinya. Dua korban merupakan minoritas muslim di India. Minoritas muslim. Ya, polisi tidak menyampaikan apakah mereka akan menyelidiki kemungkinan motif sektarian dalam pembunuhan ini. Anggota polisi Ramit Sharma menyampaikan kepada The Associated Press, ketiga pelaku tiba dengan sepeda motor dan menyamar sebagai jurnalis. Mereka berusaha mendekati Atiq dan saudaranya dengan dalih merekam dan lalu menembak mereka dari jarak yang sangat dekat. Kelihatan ya. Dan saya tidak ingin menampilkan videonya di sini. Karena apa? Takut kena teguran, ya, takut kena teguran. Tapi mungkin cuplikan gambar-gambarnya saja. Bagaimana proses penembakannya, ya. Semua terjadi dalam hitungan detik, kata polisi. Bulan lalu, sebelum kejadian ini, ya, sebelum kejadian pembunuhan ini, Atiq Ahmed mengatakan dalam sebuah petisi ke pengadilan tinggi di India, hidupnya dalam ancaman polisi di negara bagian Uttar Pradesh. Jadi hidupnya Ahmed bersaudara ini memang sudah diancam, ya, diancam oleh kepolisian tersendiri, atau terancam hidupnya. Ya, sampai mengeluarkan petisi dia. Karena apa? Di negara bagian Uttar Pradesh ini dikuasai oleh politikus dari partai Bharatiya Janata. Di mana Bharatiya Janata ini adalah kelompok umat Hindu yang memang berseberangan atau bermusuhan dengan umat Muslim. Musuh-musuhan di sana. Tidak tenang, teman-teman. Tidak tenang. Kuasa hukum Atiq, Vijay Mishra, mengatakan penembakan tersebut mengejutkan karena menjadi kegagalan nyata polisi dalam memastikan keselamatan kliennya. Karena memang di penjara saja Ahmed sudah terancam, teman-teman. Bahkan polisi yang mengancam, ya, terancam dari polisi. Dan ketika keluar, bukan polisi yang menembak, tapi orang-orang bayaran. Saya mengiranya itu adalah orang-orang bayaran, entah siapa yang membayar. Tapi polisi dengan tenangnya membiarkan. Dan setelah penembakan, pelaku langsung menyerahkan diri. Dengan entengnya gitu, menyebut dewa mereka. Pembunuhan ini terjadi beberapa hari setelah putra Atiq, Asad Ahmed, 19 tahun, dan seorang kawannya, atau katanya dia adalah ajudan, yang keduanya dituduh melakukan pembunuhan, lalu dibunuh oleh polisi dengan dalih baku tembak. Ya, ini mengingatkan saya kepada kilometer 50. Yaitu penembakan terhadap 6 laskar FPI. Nauzubillah. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya direncanakan oleh umat Hindu. Kenapa? Allahu Akbar. Saya tidak bisa melanjutkan beritanya ya teman-teman, karena sangat-sangat memilukan ini. Jadi cukup kalian tahu saja bahwa keluarganya Atiq Ahmed ini dibunuh semuanya. Ya, anaknya dibunuh 19 hari yang lalu, baru bapaknya disusul. Yang membunuh anaknya Atiq Ahmed adalah polisi. Dan yang membunuh Atiq Ahmednya teman-teman polisi. Seagama mungkin. Ya, sama-sama orang Hindu. Saya tidak tahu bagaimana konsepnya. Jangankan pembunuhan, masjid yang nyata-nyata berdiri tegak dirobohkan dengan alat berat. Bagaimana kondisi keamanan di situ umat beragama? Kalau masjid yang sudah tegak berdiri bisa dengan mudahnya dirobohkan. Yang merobohkan umat Hindu lagi. Jadi teman-teman, di sini umat Hindu bukan hanya sekedar bernarasi. Umat Hindu di India bukan sekedar bernarasi belaka, tapi mereka mengeksekusi. Di sini saya tidak ingin mengadu domba, karena tidak perlu diadu domba. Orang-orang Muslim di sana sudah ditindas, teman-teman. Buat apa saya memprovokasi? Di sini saya dari jarak jauh mungkin hanya bisa mendoakan, karena mau terjun langsung ke sana untuk berperang. Saya bukan siapa-siapa, tidak punya pasukan perang, tidak punya senjata. Tetapi umat Muslim yang memiliki kekuasaan, yang memiliki power, yang memiliki kemampuan berbicara, apabila dia melihat tindakan seperti ini, ya Allah akan marah. Karena ini jelas-jelas tindakan kejahatan. Apapun motifnya, pembunuhan tidak dibenarkan di dalam semua agama. Ya tidak tahu kalau di agama Hindu. Kalau di dalam Islam, pembunuhan, membunuh manusia tanpa dibenarkan syariat, itu dilarang. Bahkan membunuh orang kafir pun tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka itu haram hukumnya, tidak boleh. Begitu. Nah, baik teman-teman. Semoga kita di sini sama-sama diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk menyuarakan, paling tidak kita bisa menyebarkan kabar-kabar ini agar bisa sampai kepada orang-orang yang memiliki pengaruh. Sehingga nantinya bisa menindak kejadian seperti ini. Dan semoga nanti ada umat muslim yang powerful untuk menindak dan menyuarakan perdamaian paling tidak. Tetapi kalau umat Hindu menentang perang, ya semoga diladeni oleh umat Islam yang memiliki power untuk berperang. Begitu. Karena ini sudah melampaui batas. Melampaui batas.